Siapa yang nggak kenal emiten yang satu ini? Produknya dijual di mana-mana dan dikonsumsi setiap hari oleh semua kalangan masyarakat. Saham INDF, emiten yang mencetak rekor kinerja keuangan di kuartal 1 tahun 2023 ini, harga sahamnya saat ini masih belum kembali all-time high. Dan setelah coba saya telisik, saya menemukan adanya keanehan pada angka laba bersih perusahaan nih, yang kemungkinan gara-gara ini harga sahamnya jadi susah naik. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tambril. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi dari saham INDF. Seberapa menarik fundamentalnya, dan apa sih yang menyebabkan harga sahamnya ini susah naik? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kelihatan under value, tapi laba bersihnya ada yang aneh. Saham INDF masih ada potensi naik? Analisa fundamental dan valuasi update yang kuartal 1 tahun 2023. Nah, seperti biasa kita bahas dulu ya, sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, PT-nya adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kode sahamnya adalah INDF, dan ini adalah logo perusahaannya. Dan kalau kita lihat dari sejarah didirikannya, INDF ini ternyata udah cukup lama berdiri ya, yaitu sejak tahun 90, atau dalam artian sudah 33 tahun beroperasional di Indonesia nih. Nah, untuk IPO sendiri sejak tahun 1994, atau sudah 29 tahun, sahamnya bisa kita transaksikan di bursa kita. Nah, kalau kita lihat per video ini dibuat di tanggal 16 Juli ya, tahun 2023, kepemilikan masyarakat INDF ini ada di angka 49,93%. Nah, angka 49,93% ini tergolong cukup besar ya, tapi untungnya masih bagus karena angkanya masih di bawah 50%. Jadi pemegang saham pengendali masih bisa leluasa nih, ngambil keputusan buat si INDF ini. Nah, lanjut dari sisi market cap, per video dibuat ada di angka 65,4 triliun rupiah nih. Nah, angka 65,4 triliun rupiah tergolong cukup besar ya, bahkan bisa dikatakan sebagai blue chip. Jadi saham INDF ini bukan second liner ya, tapi ini sudah tergolong sebagai saham blue chip. Nah, lanjut dari sisi segmentasi revenue, kalau kita bedah laporan keuangannya ya, INDF ini membagi revenue-nya itu jadi 4 bagian. Segmen yang pertama ada produk konsumen bermerek, yang menyumbang 60,3% dari total revenue perusahaan. Kemudian untuk segmentasi revenue yang kedua ada Bogasari ya, tepung-tepungan itu, yang menyumbang 23,4% dari total revenue perusahaan. Lalu ada dua lagi sisanya yang tergolong cukup kecil ya, di bawah 10%, ada agribisnis yang menyumbang 9,7%, dan terakhir dari sisi distribusi yang menyumbang 6,6%-an aja. Sekilas kalau kita dari sini, memang INDF ini fokusnya di dua utama yang besar di atas ini ya, yaitu produk konsumen bermerek dan Bogasari, yang sudah menyumbang lebih dari 80% total revenue perusahaan. Nah, fakta menarik terkait INDF, yaitu salah satunya soal dividen ya. INDF ini ternyata rutin bagi dividen nih, setidaknya dalam waktu 5 tahun terakhir. Dan kalau kita coba hitung dividen yield-nya, itu setara kurang lebih 3-4% dari harga sahamnya. Jadi lumayan ya, buat teman-teman dividen hunter yang mungkin jangka panjang, INDF ini bisa jadi salah satu pilihan buat teman-teman. Oke, lanjut, saya cukup yakin teman-teman familiar dengan brand Indofood ini ya. Nah, produk-produknya dari brand Indofood ini sangat dekat banget di masyarakat, dan sangat sering bisa kita temukan di supermarket atau minimarket terdekat. Tapi buat teman-teman yang kurang tahu produknya ada apa aja, sini saya coba tampilkan gambar yang saya ambil dari laporan keuangan perusahaan. Nah, tadi kan ada beberapa segmen ya. Ini adalah segmen dari yang consumer branded products. Ada contohnya ada Indomie, Supermie, ada Maxcorn, Popmie, dan sebagainya ya, dari sisi mie-mian dan snack atau makanan ringan. Lalu kemudian juga ada merek susu ya, Indomilk di sini, ada juga makanan bayi seperti Sun dan Promina, dan juga kemudian produk minuman berperasa ya. Jadi contohnya ada Ichi-Ocha, lalu juga ada air mineral juga, Club, dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat untuk bagian segmentasi consumer branded product aja udah cukup banyak ya. Tapi ini baru satu segmen. Nah, ada juga dari segmen yang Bogasari tadi, ini adalah tepung-tepungan, mungkin yang suka masak lebih sering pakai ya branding-branding ini, seperti contohnya ada segitiga biru, cakra kembar, kunci biru, dan sebagainya. Dan juga ada segmentasi agribisnis ya, yang fokus produknya itu adalah menjual minyak kelapa sawit. Di sini ada merek Mimoli, ada Amanda, Palmia, dan sebagainya. Jadi memang ada banyak banget ya produk-produk dari si INDF ini, dan mungkin dari kita sendiri juga mungkin nggak sadar ternyata pakai dari produknya INDF ini dalam keseharian kita. Nah, selain punya banyak lini bisnis atau brand dari perusahaan, ternyata INDF ini juga punya banyak anak usaha ya, dan beberapa di antaranya juga sudah listing di bursa. Jadi kita bisa lihat cek ya, yang belakangnya ada TBK, berarti sudah listing di bursa dan kita bisa jual belikan sahamnya.
Di sini salah satunya ada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ya, atau yang kode sahamnya ICBP. Nah, ICBP ini fokusnya untuk menjual produk mie ya, Indomie dan sebagainya. Dan selain ICBP ini ada lagi ya, di bawahnya ada PT Salim Infomas Pratama Tbk atau kode sahamnya SIMP kalau teman-teman tahu. Nah, SIMP ini adalah fokus utamanya di sisi yang agribisnisnya, yaitu terkait dengan kelapa sawitan dan minyaknya. Lalu kemudian ada juga satu lagi di PT PP London Sumatera Indonesia Tbk juga nih belakangnya, yang kode sahamnya LSIP kalau teman-teman coba cari. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya persentase kepemilikan sama Indofood. Contohnya LSIP ini dimiliki 35% ya oleh Indofood, yang SIMP ini dimiliki sebesar 60% oleh Indofood, dan ICBP ini dimiliki 80,5% ya. Jadi memang sebagian besar laba dari perusahaan ICBP ini ya, 80% itu akan balik ke INDF ya sebagai perusahaan induknya. Nah, selain 3 emiten tadi, ternyata juga masih cukup banyak beberapa emiten ya yang ada di bawah INDF, cuman sayangnya belum IPO. Oke, jadi ini sekilas ya profil perusahaan yang akan kita bahas. Sekarang kita akan coba bedah kondisi fundamental dan valuasinya. Kita akan coba cek di mana ada keanehan pada laporan keuangannya. Oke, sekarang kita bakal bedah kondisi fundamental dan valuasi saham INDF di tahun 2023 ini. Nah, buat analisanya, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE adalah singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri buat memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti semua emiten termasuk saham IPO juga dalam waktu 5 tahun terakhir. Seperti contohnya di sini ada data profitabilitas, ada revenue, ada gross profit, operating profit, dan net profit. Ada juga data neracanya seperti aset, liabilitas, dan ekuitas, dan juga data arus kasnya ya, from operation, investment, dan financing. Beserta rasio-rasio penting buat analisa fundamental lainnya. Oh iya, just info, saat ini update terakhir RDV-nya adalah versi kuartal 1 tahun 2023. Buat data kuartal 2-nya kemungkinan besar bakal rilis akhir Juli ini. Detailnya nanti bisa cek di belakang. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham INDF dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal pindah aja ke sheet yang grafik historis di bawah sini. Ya, lalu kita tinggal ketik aja kode sahamnya mau kita analisa, INDF. Nah, setelah di enter, maka langsung muncul ya semua data-data fundamental inti saham yang mau kita analisa. Sudah dalam 5 tahun terakhir, dan tahun terakhirnya sudah disetahunkan. Dan sudah dalam miliar rupiah juga semua ya. Jadi kita gampang kalau mau compare dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sini pertama kita lihat dari sisi profitabilitas saham INDF dulu. Ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profit dalam 5 tahun terakhir. Nah, sekilas kalau kita lihat persentase growth-nya untuk revenue bagus ya. INDF ini mencatatkan kenaikan potensi sebesar 10% dibandingkan tahun 2023 kemarin. Lalu kemudian untuk gross profit-nya naik 12%, operating profit berpotensi naik 1%. Nah, kemudian terakhir yang paling menarik ya, yaitu soal net profit perusahaan di tahun 2023 berpotensi mencapai growth sebesar 142% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini bisa dibilang sangat menarik, tapi bisa juga dibilang cukup mencurigakan ya. Karena INDF ini merupakan perusahaan yang blue chip, yang notabene itu perusahaan yang sudah besar. Biasanya perusahaan blue chip itu growth-nya itu nggak bisa terlalu signifikan ya. Paling kenceng itu sekitar paling 10-20% aja growth-nya. Itu juga udah kenceng banget. Tapi di sini net profit-nya bisa sampai angkanya 142% kalau kita bandingkan dengan tahun 2023 kuartal 1 yang disetahunkan ya. Berarti sudah dikali 4 data di update kuartal 1-nya. Nah, kalau teman-teman mungkin pakai program atau aplikasi lain yang pakai metodenya di annualize juga ya, dikali 4, juga pasti teman-teman menemukan INDF ini naik sangat pesat nih untuk net profit-nya, mencapai lebih dari 100%. Nah, dengan kenaikan lebih dari 100% ini, maka otomatis akan berdampak pada bacaan rasio-rasio lainnya ya. Contohnya di sini ada data profitability margin, kita bisa lihat grafik yang warna abu-abu ya. Net profit margin-nya yang biasanya masih rata-rata di bawah 10, tiba-tiba di tahun 2023 ini setahunkan lonjak sampai 13%. Padahal operating profit-nya malah di sini turun ya, dari 18% jadi tinggal 16% aja. Bahkan di sebelahnya juga ada data ROE ya. Tiba-tiba di tahun 2023 naik sangat signifikan. Dari yang biasanya di bawah 20%, sekarang naik jadi hampir 30%. Nah, selain ngaruh ke bacaan data-data fundamental, ternyata juga ngaruh ke rasio valuasi ya. Di sini kalau kita lihat rasio valuasi ada PE ratio, price to earning ratio. Ternyata di tahun 2023 tiba-tiba drop ya, dari yang angkanya 9,29 kali, tiba-tiba jadi drop jadi tinggal 4,25 kalinya. Yang artinya kalau bacaan PE ratio sekecil ini, itu bisa dikatakan saham ini jadi sangat murah banget. Karena rata-rata biasanya itu dikatakan harga wajar kalau di angka 10. Nah, kalau misalnya angka 4 ini balik ke angka 10, berarti udah bisa naik sampai 100% lebih dong. Nah, itu yang jadi pertanyaan nih buat si INDF. Nah, ada apa di laporan keuangan INDF? Blue chip bisa naik sampai 100% net profitnya ya. Nah, kalau kita coba bedah ya, buka laporan keuangan perusahaannya, di sini saya udah coba buka ini ya. Nah, sini kita bisa lihat ya, untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk,
Di sini datanya tanggal 31 Maret ya, berarti update kuartal satunya dan dalam jutaan rupiah. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk penjualan neto perusahaan memang benar naik ya, dari 27 triliun jadi 30 triliun dibandingkan dengan sama-sama kuartal 1 ya, tahun sebelumnya. Untuk laba brutonya benar masih naik, di sini 9 triliun jadi 9,4 triliun. Nah, di sini ada yang menarik ya, untuk masuk ke laba usaha, di tahun lalu kuartal 1 itu ternyata lebih tinggi loh. 5,2 triliun ternyata di kuartal 1 tahun ini cuma 4,9 triliun aja. Nah, berarti di sini kita sudah bisa lihat ya, adanya penurunan kinerja dari sisi sampai laba usahanya. Nah, biasanya untuk laba bersih itu angkanya biasanya akan lebih kecil nih dibandingkan sama laba usaha. Tapi kalau di sini kita lihat, angka laba bersihnya itu naik nih dibandingkan laba usahanya. Dibandingkan tahun sebelumnya yang lebih normal, ya, turun angkanya dari 5 jadi 3,3 triliun rupiah. Nah, setelah kalau kita bedah lebih dalam, ternyata ada angka yang cukup besar ya, yaitu di penghasilan keuangan yang ini nih. Nah, di mana tahun sebelumnya hanya menyumbang sebesar 98 miliar, tapi di tahun ini, 2023 kuartal 1, menyumbang 2,2 triliun rupiah sendiri. Ya, otomatis angka positif ini akan mendongkrak kinerja perusahaannya. Tapi yang perlu diperhatikan, untuk penghasilan keuangan di sini bukan merupakan hasil dari operasional perusahaan ya. Jadi bukan gara-gara jualan Indomie jadi laba 2,2 triliun, tapi ini lebih dikarenakan adanya selisih kurs ya, terutama dari dolar ke rupiah. Dan biasanya untuk penghasilan keuangan yang gara-gara selisih kurs ini itu nggak bertahan lama. Maksudnya nggak akan berulang di periode-periode berikutnya. Sini kita bisa lihat ya, catatan kaki nomor 29 dan 36. Kita coba lihat nomor 29-nya. Nah, ini kita sampai di catatan kaki nomor 29. Ada penghasilan keuangan dan ada rinciannya ya. Di sini tertulis laba neto atas selisih nilai tukar mata uang asing di aktivitas pendanaan sebesar positif 2 triliun rupiah. Sisanya ada penghasilan bunga sebesar 200 miliar rupiah. Nah, jadi total di sini 2,27 triliun rupiah ya. Jadi match dengan angka yang di atas. Nah, ini kan kalau kita lihat penghasilannya bukan yang rutin ya, atau bakal berulang. Dan kalau misalnya kita coba take out ya, angka 2,27 triliun rupiah ini. Jadi kira-kira berapa sih laba bersih perusahaan yang sebenarnya? Nah, berarti dari angka sini kita coba tarik ya, sebesar 2,27 triliun rupiah. Ini dari sini sekilas aja, dari 5 dikurang 2 kan tinggal 3 ya. Lalu kurang 200 lagi, berarti tinggal 2,73 triliun ya. Di mana angkanya itu akan lebih kecil dibandingkan periode yang sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, kuartal 1 tahun 2023, pandemi itu sudah lebih jauh lagi ya, sudah lebih mereda dan lebih baik. Tapi di sini kinerja keuangan perusahaan itu terlihat ternyata menurun ya, dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Nah, dari sini kita coba revisi ya, angka yang ada di laporan keuangan yang sudah disetahunkan tadi. Nah, di RDV ini kan kita pakai metode disetahunkan ya, kita coba revisi. Di bagian datanya kita akan coba INDF. Kita akan coba revisi cepat aja ya. Jadi kita langsung cari yang net profit-nya. Nah, di sini kita coba kurangkan dengan angka yang tadi ya, 2,27 triliun rupiah. 2270 triliun rupiah dikali 4 ya, karena angkanya sudah disetahunkan. Maka kita akan coba revisi net profit-nya. Nah, ternyata setelah kita revisi, growth year on year-nya itu bukan bertambah, tapi malah minus 1% dibandingkan performa tahun sebelumnya ya. Nah, grafik historis ini juga akan otomatis update ya. Nah, di sini ternyata di tahun 2023 INDF berpotensi minus 1% kinerja keuangannya. Nah, setelah direvisi, maka untuk rasio-rasio yang lain lebih normal ya. Untuk net profit margin kembali ke angka yang kurang lebih mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. ROE juga jadi benar ya, kurang lebih mirip dengan tahun-tahun sebelum dan performa biasanya. Dan kemudian dari sisi rasio, untuk PE rasio di sini meningkat jadi 10,35 kali nih. Bisa dikatakan bahkan angka 10 ini sudah menyentuh harga wajar ya. Jadi nggak bisa dikatakan kemurahan, tapi juga nggak kemahalan. Nah, jadi memang menurut saya inilah pentingnya kita bisa bedah laporan keuangan perusahaan ya. Kita bisa ketemu hal-hal yang aneh-aneh dan kita bisa keluarkan dari perhitungan kita supaya lebih rasional lagi. Dan kalau kita lihat rasio PE rasio sebesar 10,35 ini sekarang, maka wajar aja kalau INDF ini tergolong sudah harga wajar dan susah naik buat balik all time high. Karena dari sisi rasio valuasi pun angkanya juga sudah wajar. Oke, tadi kita udah ngomongin soal profitabilitas dan valuasi PE rasio dari INDF ya. Sekilas kita tadi juga udah koreksi juga. Sekarang kita akan coba cek fundamental yang lainnya dari sisi neraca maupun arus kas. Apakah masih bagus dan prospek buat kita hold lebih panjang lagi? Nah, kalau kita lihat dari sisi neracanya, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Di sini angkanya bagus ya, asetnya naik, utangnya turun, dan modalnya naik sebesar 6%. Dan kalau kita coba lihat dari grafiknya sendiri juga lumayan bagus ya. Di mana Oren yang hutangnya itu sudah mulai perlahan-lahan turun nih sejak tahun 2021, dan ekuitasnya perlahan-lahan semakin tinggi lagi. Jadi bagus, kemungkinan gagal bayar perusahaan bakal lebih kecil kalau utangnya makin kecil. Nah, jadi untuk dari sisi neraca, INDF tergolongnya cukup sehat. Dan bagaimana dengan angka arus kasnya ya? Kita lihat dari yang operation dulu, yang warna biru. Sini warna birunya angkanya positif terus nih selama 5 tahun terakhir. Dan ini merupakan hal yang bagus ya.
Ini artinya lebih banyak duit yang masuk dibandingkan duit yang keluar di tahun tersebut. Sebagai pemilik perusahaan, kita tentunya pengen perusahaan itu dapat cuan sebanyak-banyaknya ya. Dan ini bagus, angkanya positif terus, tergolong yang ideal. Lanjut ke bagian investment, angkanya negatif terus, ini juga bagus ya. Berarti ada duit yang keluar buat aktivitas investasi, di mana aktivitas investasi itu pastinya bertujuan baik buat perusahaan di masa depan. Jadi juga cukup ideal. Dan yang terakhir, bagian financing juga angkanya negatif terus ya. Kecuali di tahun 2020 sama tahun 2021 nih. Kalau lihat di sini angkanya cukup gede ya. Tahun 2020 itu mencapai 27 triliun, berarti kemungkinan besar ada penambahan hutang yang cukup signifikan di tahun 2020. Karena memang untuk yang financing ini bisa dikatakan bagus kalau angkanya negatif ya. Berarti ada pelunasan hutang atau pembayaran dividen di sana. Oke, ini angka-angka secara laporan keuangan ya, tergolong cukup oke meskipun nggak sangat ideal banget. Kita lanjut ke bagian rasio-rasio keuangan perusahaan. Untuk profitability margin, tadi kita sekilas sudah bahas ya, untuk gross profit margin, operating dan net profit margin. Di sini grafiknya tergolong ideal, karena yang biru selalu paling atas, yang orange selalu paling tengah, dan yang abu-abu selalu paling bawah. Berarti di sini nggak ada ya keuangan yang aneh-aneh. Kecuali yang tadi ya, karena kita sudah revisi, jadi angkanya kembali normal lagi buat net profit, jadi nggak aneh-aneh lagi. Cuman sayangnya di sini kalau kita lihat kinerjanya itu menurun ya sejak tahun 2021, net profit marginnya itu konsisten turun nih. Dari 8 jadi tinggal 6 lalu tinggal 5, dan ini bukan merupakan berita yang baik ya buat perusahaan. Makanya mungkin dari ini juga harga sahamnya jadi susah naik juga, karena kinerja keuangannya masih belum pulih seutuhnya. Lanjut ke bagian rasio ROE ya. Jadi kita bisa lihat terpuncaknya itu di tahun 2021, yaitu mencapai 16%. Ya mungkin karena adanya pandemi, orang-orang malah jadi rajin konsumsi bahan-bahan kebutuhan sehari-hari ya, kayak Indomie dan sebagainya. Nah, di tahun 2023 ini ternyata kinerjanya menurun nih, tidak setinggi dari tahun 2021. Bahkan di sini trennya masih lebih buruk dibanding tahun 2022 ya. Jadi perlu waspada banget buat investasi di saham INDF. Masih kurang sentimen positif buat emiten INDF kalau lihat dari kinerja keuangannya yang seperti ini. Lanjut ke rasio debt to equity ratio ya. Selama 5 tahun terakhir, bagus angkanya semakin lama semakin turun meskipun masih di atas 1. Tapi sudah lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang hampir mencapai 2. Ini artinya kemungkinan gagal bayar atau bangkrut perusahaan akan semakin kecil lagi nih, jadi semakin sehat. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian informasi pembagian dividen ya. Untuk INDF ini tergolong rutin yang bagi dividen selama 5 tahun terakhir angkanya positif terus ya, berarti ada dividen yang keluar buat tutup buku tahun tersebut. Dan kalau kita hitung secara yieldnya itu di kisaran 3-4%an nih. Jadi lumayan buat teman-teman yang dividen hunter atau jangka panjang, itu bisa lumayan banget, tiap tahunnya bisa dapat kisaran dividen sekitar 4%an. Meskipun memang nggak akan segede emiten yang sektor lain ya, seperti contohnya pertambangan yang kemarin sempat heboh sampai 30-an% untuk dividen yieldnya. Tapi buat saham consumer atau saham yang defensif ini tergolong cukup oke. Nah oke, kita udah coba bedah kondisi fundamental ya, memang tidak seideal banget, dan sekarang kita akan coba evaluasinya soal harga sahamnya. Apakah tergolong murah, mahal, atau sudah harga wajar? Tadi dari sisi rasio P rasio sudah mengatakan kalau memang saat ini itu tergolong harga wajar ya, nggak murah dan nggak mahal. Jadi memang sangat wajar kalau harga sahamnya nggak naik banyak lagi. Nah, selain rasio P rasio ada satu rasio lagi ya, yaitu PBV atau Price to Book Value. Jadi kita bisa lihat performa selama 5 tahun terakhir adanya penurunan nih. Dari tertingginya di 1,84 sekarang tinggal 1,15 aja. Sebenarnya angka turun itu bagus ya, berarti artinya semakin murah secara valuasi. Tapi sayangnya angka di sini tuh masih di atas nilai 1 ya. Karena kalau dikatakan murah banget itu kalau angkanya mulai di bawah 1. Ya 0,8-0,7 lah buat INDF itu bisa tergolong cukup under value. Tapi kalau kita lihat dari rasio PEV di sini angkanya masih 1. Jadi memang tergolong harga wajar juga menurut bacaan rasio PBV. Jadi cukup konsisten baik PBV maupun P rasio mengatakan harga saham INDF saat ini tergolong harga wajar aja. Jadi potensi naiknya terbatas, tapi juga potensi turunnya juga terbatas ya. Jadi memang ya harga pasarnya memang harusnya di situ aja. Jadi kalau mau dikatakan apakah INDF ini cocok buat mulai dicicil sekarang ya buat investasi jangka yang cukup panjang? Menurut saya sih masih belum menarik ya kalau lihat dari sisi kondisi fundamental dan rasio valuasinya. Tapi tentunya seperti biasa saya disclaimer dulu. Tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan saran atau rekomendasi beli atau jual suatu saham ya. Jadi ini pure saya hanya men-sharingkan hal-hal yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi sharing analisa fundamental dan valuasi saham INDF versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFE-nya, saat ini sudah ada yang update kuartal 1 tahun 2023 dan sudah ada 750-an emiten yang rilis laporan keuangannya. Buat teman-teman yang pesan bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 700-an plus laporan keuangan emitennya. Oh ya, buat yang update kuartal 2 tahun 2023-nya, kemungkinan bakal rilis akhir bulan Juli ini nih. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu gratis. Jadi kalau cocok bisa langsung pesan aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja Bang, Mas, Bro, bebas ya.
Mau minta file sampel RDV-nya dong? Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga bisa langsung DM IG saya atau cek highlight-nya di sini ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengan analisa tadi, seberapa setuju dengan analisa saya tadi? Atau ada yang punya pendapat lain? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.